Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh sampai ke rumah kedua kami, yaitu gereja ini. Semua beraktivitas sesuai dengan berkat-Mu. Dan sekarang sebelum kami menutup hari ini, kami datang ke rumah kedua kami untuk menyembah Tuhan. Karena kehadiran-Mu atas hidup kami itu adalah kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memulai Night of Worship pada malam hari ini dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, untuk selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Bersama-sama dari atas. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari mengangkat tangan, katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
katakan haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Yesus. Haleluya, haleluya. Menyembah Yesus, memuliakan Tuhan. Kau Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Berikan suara penyembahanmu saudara. Ini kesempatan, berikan suara penyembahanmu. Sebab Dia layak, sebab Dia mulia. Kami menyembah Yesus, kami memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihatlah dengan mata iman. Engkau punya Bapa yang baik, dan kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Mari menyembah, menyembah, menyembah. Mazmur 62 ayat 6 berkata, jiwaku menantikan Elohim saja, pengharapanku adalah dari Dia. Ini adalah perkataan daripada pemazmur. Dia berkata, Elohim saja cukup bagi dia. Satu saat ketika Daud melarikan diri dari Absalom anaknya, karena dia diberontak oleh anaknya, ia menyeberangi sungai Yordan dalam keadaan ditinggalkan rakyatnya. Siapa yang menolong? Bukan tentara besar, bukan pasukan dari istana.
Di saat semua sandaran manusia runtuh, Daud belajar masih ada Tuhan yang menolong dia melalui justru orang-orang kecil seperti Barsilai dan beberapa sahabat sederhana. Itu tertulis di 2 Samuel pasal 17. Itu orang-orang kecil. Loh, ternyata ketika sandaran Daud kepada Elohim, ketika alami persoalan besar, yang kecil ini loh Tuhan bisa pakai untuk menolong. Saya imani semua saudara yang ikut Night of Worship malam hari ini. Jangan batasi kemampuan Tuhan. Sering dia bekerja di luar batas pikiran. Dia bisa memakai yang tampaknya sederhana, yang kecil, untuk membalikkan situasi, membalikkan keadaan. Sumbernya adalah Tuhan. Saya pernah cerita kepada jemaat. Ada seorang suami yang berdoa sama Tuhan. Tuhan, kebutuhan semakin banyak, tapi penghasilan gajiku tetap sama. Tolonglah Tuhan berkati aku, supaya bosku menaikkan gajiku. Tuhan, supaya bosku itu mimpi aku malam ini Tuhan. Kelihatan wajahku. Dan kau tampakkanlah aku yang sedang perlukan bantuan. Gerakkanlah bosku dengan belas kasihan. Amin. Dah. Setelah itu berjalan, bosnya tetap enggak tergerak sama sekali, saudara. Gajinya segitu-segitu saja. Dia tunggu, dia doa, dia tunggu, dia doa, tapi enggak ada jawaban. Lalu dia konseling dengan satu hamba Tuhan yang saya salut sama hamba Tuhan ini. Lalu hamba Tuhan ini berkata begini, kamu salah berdoamu. Kamu anggap bahwa bosmu itu sumber. Padahal sumbermu itu aku. Lalu setelah dia dikonseling, berubahlah dia, pulang. Dia mengaku, Tuhan aku salah. Selama ini aku anggap bos itu sebagai sumber jawaban. Lalu dia bilang, Tuhan aku salah Tuhan. Engkaulah sumberku. Engkaulah Elohim. Engkau saja cukup bagiku. Waktu berjalan, saudara, istrinya itu cuma jualan goreng-goreng itu loh. Lalu dibungkusin, dijual. Tadi saya bertemu dengan Pak Andreas yang jualan tahu petis ini. Lalu saya ngobrol panjang lebar. Itu satu rombong semua habis berapa rupiah harganya. Dan seterusnya. Nah ibu ini juga begitu saudara. Dia goreng-goreng. Kemudian Tuhan menjawab doa dari suaminya. Bukan melalui bosnya, melalui ibu ini. Gorengannya laku, gorengannya tambah laku, banyak yang beli. Akhirnya ada uang untuk sewa tempat. Kalau itu tadi cuma di rombong, sewa tempat.
Lalu tambah banyak. Akhirnya dia bisa punya ruko itu. Tambah banyak. Buka cabang, tambah banyak. Berkelimpahanlah dia. Lalu si suami dapatkan pemahaman dari Tuhan. Bukan melalui dirimu, pekerjaanmu, tapi penghasilan istri jauh lebih besar dari yang kau dapatkan. Lalu suami ini akhirnya mengambil keputusan, apa yang bisa aku balas untuk kebaikanmu Tuhan. Dia tinggalkan bosnya ini. Dia jadi hamba Tuhan. Sementara istrinya diberkati tambah berlimpah, dia disupport oleh istrinya. Jadi ininya dia yang imam, ininya yang raja. Jadi imamat yang rajani, yang melayani berbarengan. Saudara-saudara, cara Tuhan itu di luar batas pikiran. Nah, ketika saya cerita begini sama istriku, istriku ikut goreng-goreng, pembantunya disuruh goreng-goreng. Lalu dibungkusi, lalu dijual, gak laku. Gak laku. Dengar saudara, Tuhan punya cara pada setiap orang berbeda-beda. Yang pasti, Elohim saja cukup bagi kita semua. Sebab Dia adalah Tuhan yang membuat mujizat. Setiap orang berbeda-beda, tapi Dia sanggup membuat mujizat. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan, pembuat mujizat. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus, pembuat mujizat. Haleluya. Semua. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
katakan yang pembelah. yang pegang hidupku. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Masing-masing dengan Bapa, masing-masing dengan Bapa, dengan Bapa, dan engkau adalah anak yang dikasihinya. Menyembah Yesus Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu, engkau memberkati anak-anakmu. Engkau menjamah, engkau menyembuhkan, engkau memulihkan, engkau memberi keajaiban. Yesus, menyembah Tuhan. Yesus, kami sembah, sebab engkau mulia. Jangan melaput, saudara. Mari utarakan isi hatimu, nyatakan kasihmu. Sembahlah kata-kata pengagungan. Bersyukurlah sebab Dia baik, dan Dia sedang baik, dan Dia akan baik lagi. Selama-lamanya Dia baik. Haleluya, 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 haleluya.
dalam nama Yesus. Diberkati, dipulihkan, terima dalam nama Yesus. Keajaiban Tuhan terjadi atasmu, terima dalam nama Yesus. Sembuh, 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 terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kau beri dirimu dijamah di lawan. Engkau semakin karib, engkau melekat, engkau intim dengan hadiratnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sementara musik mengalun, saya rasakan hadiratnya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. God's grace is not one of your supports. It is your only support. Anugerah Tuhan itu bukan salah satu supportmu, bukan. Anugerah Tuhan itu adalah satu-satunya supportmu. Mungkin saudara bisa berkata, ya tapi aku dibantu relasi. Aku dibantu family. Aku dibantu teman yang lama, bestie. Tapi dari mimbar ini saya mau sampaikan kepada saudara. God's grace is your only support. Anugerah Tuhan itu adalah satu-satunya supportmu. Ketika ada relasi, family, atau bestie yang sepertinya membantumu, itu disuruh oleh Dia. Tuhan yang bisa menyuruh si A, si B, si C untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan atasmu. Sebab itu siapapun saudara, di Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihatlah aku hendak melakukan hal-hal yang baru, yang sekarang sedang tumbuh, tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Tuhan bisa membuat, tapi itu Tuhan. Sehingga ada
jalan melalui si A, si B, si C, ada aliran berkat. Tetapi semua adalah Tuhan yang membuat. Ada satu peristiwa di Bible. Kapak besi yang tenggelam di sungai. Lalu mengapung melalui Elisa. Itu 2 Raja-Raja 6. Bukan mujizat besar seperti laut Tebrau terbelah. Tadi kita nyanyi yang membelah laut, yang teduhkan badai. Ini mujizat-mujizat besar. Tetapi sepertinya nampak mujizat kecil, hanya kapak alat kerja yang hilang, akhirnya ditemukan melalui Elisa. Jangan remehkan mujizat kecil. Tuhan peduli hal kecil yang hilang dari hidup kita. Acap kali kita terfokus kepada mujizat yang gede. Tetapi sementara Tuhan sedang membuatkan jalan di padang gurun, sungai di belantara. Tapi kau tidak menyadarinya. Itu sudah terjadi. Sedang terjadi. Di dunia modern, saudara, orang berharap teknologi dan AI bisa menyelesaikan semua. Tapi saat krisis ekonomi, PHK massal, bencana alam, kita sadar semua itu terbatas. Kita masih butuh mujizat yang tidak bisa dihitung oleh algoritma. Tetap kita bergantung sama Tuhan. Tetapi ingat saudara, Tuhan tidak bergerak karena semata usahamu. Dia bergerak karena kebaikannya. Jadi jangan kalau engkau menjadi kaya, jangan kalau engkau usahamu berhasil, ini adalah kuat gagahku. Ulangan berkata, jangan engkau melupakan Tuhan, sebab Tuhan itu yang bergerak karena Dia Bapa yang baik atas hidup kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, kau terima mujizat. Jangan menunggu masalah besar baru engkau mau percaya, lari kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan untuk perkara besar. Serahkan juga kapak kecil dalam hidupmu. Pekerjaan, kesehatan, keluarga. Tuhan peduli yang sepertinya kecil itu. Malam hari ini di Night of Worship diingatkan dalam hadirat Tuhan. Aku peduli dengan urusan-urusan kecilmu. Aku mau menolongmu. Yang hilang akan ditemukan dan dipulihkan. Jangan engkau menganggap remeh kapak kecil, pekerjaan yang kecil. Tidak, saudara. Tuhan peduli itu dan Tuhan bisa memberkati menjadi hasil yang besar. Ingatlah, dulu siapa dirimu? Sebelum sekarang, usaha yang kecil, yang sepertinya gak seberapa, kecil dengan berkat Tuhan menjadi lebih besar. Dengan berkat Tuhan menjadi lebih besar. Siapapun yang ikut now dalam nama Yesus, tidak ada yang putus asa. Bersama dengan Yesus, yang kecil diberkati menjadi besar, lebih besar, lebih besar. Untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Bukan instan, tetapi seperti rekan-rekan Geraha 3 menyanyikan pujian. Ada waktu Tuhan itu. Tunggu waktu Tuhan itu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu saudara. Percayalah waktu Tuhan. Amin, amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Haleluya, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama-sama katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Biar surga mendengar suaramu saudara. Ikrarmu biar surga mendengar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Ora bahara bahara la baba kala syukur. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata begini. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Dia juga telah memberikan kekekalan di dalam hati mereka sehingga tidak seorang pun dapat memahami pekerjaan yang telah Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kalau engkau memahami karya Tuhan itu jangan awalnya, tunggu sampai akhirnya. Karena pekerjaan Tuhan itu dibuat indah. Awal, akhir itu dibuat indah. Acap kali orang menjadi kecewa ketika di sepertiga atau di tengah. Kok masih buruk? Episodenya belum selesai. Lihatlah dari awal sampai akhir. Endingnya itu Tuhan buat baik. Satu saat ketika Marta dan Maria yang sempat kecewa karena Yesus sengaja menunda datang saat Lazarus sakit. Yesus tinggal 2 hari lagi sebelum berangkat. Sehingga akhirnya penundaan itu menyebabkan dari sakit jadi mati Lazarus. Dan dikuburkan sudah 4 hari. Tapi saya beritahu kepada saudara bahwa penundaan itu bukan penolakan. Justru persiapan kebangkitan.
Justru persiapan mujizat yang lebih besar. Banyak orang frustrasi menunggu keadilan hukum, penyelesaian kasus politik, atau kebenaran yang terasa lambat. Kita ingin semuanya instan, tapi Tuhan bekerja dalam timeline kekekalan, bukan timeline notifikasi manusia. Delay is not denial. God is setting you up for something better. Penundaan itu bukan penolakan. Tuhan sedang menyiapkan saudara untuk sesuatu yang lebih baik dalam nama Yesus. Kalau doa terasa lama dijawab, jangan salahkan Tuhan. Tetap saja jalani, tetap saja setia. Seringkali yang sedang dibentuk bukan situasi, tapi karakter kita. Kita fokus kepada diberkati. Tuhan bukan melihat kau diberkati, dia senang kau diberkati. Tetapi dia lebih melihat kepada karakter. Dengan karakter engkau diberkati naik, engkau enggak roboh. Tetapi ketika karakter rapuh, engkau diberi berkat, engkau naik, fondasi rapuh, robohlah bangunan hidupmu. Dia punya waktu yang tepat untuk anak-anaknya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ayo bersama-sama ucapkan dengan iman. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Diberkatilah yang menyembah dalam nama Yesus. Berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang menyembah, curahkan berkat-Mu. Yesus menjaga lebih dari Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Percaya Dan caranya di waktu yang tepat. Ku kan
Amin. Kami percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Dia jadikan semua. Mari kita sembah Dia. Masing-masing menyembah, masing-masing menyembah, masing-masing menyembah. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Mari berlama-lama menyembah Dia, menyembah Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah lengan Tuhan yang kuat. Engkau ditinggikan pada waktunya, waktu yang tepat. Menyembah, 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 menyembah. Menyembah, menyembah, menyembah. Menyembah, menyembah, menyembah.
Saya percaya bahwa malam ini ada yang secara pribadi disentuh Tuhan, dijamah Tuhan. Tiba-tiba engkau alami damai. Tiba-tiba engkau alami kelegaan. Tiba-tiba ketakutanmu lenyap. Kekuatan Tuhan turun atasmu. Haleluya, haleluya. Bukalah kedua tanganmu, saudara, angkatlah wajah. Oh, ralawa syararawa ralawa. Oh, ralawa syararawa. Adakah dari antaramu yang capek? Engkau berkata, Tuhan, aku capek, Tuhan. Tuhan, aku lelah, Tuhan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan untuk keluargaku. Untuk usahaku. Aku tidak tahu lagi, Tuhan. Utarakan isi hatimu, saudara, pada dia hari ini, malam ini. Dia mempedulikanmu, dia memperhatikanmu. Masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Secara pribadi, masing-masing berdoa. Pembelaan Tuhan datang pada waktu yang tepat. Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga berkata begini. Sebab penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan. Tetapi saatnya itu akan segera tiba tanpa dusta. Jika berlambat-lambat, tetaplah menantikannya. Karena pasti
akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Ayat ini memberikan keyakinan kepada kita. Coba dibuka lagi. Penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan. Tapi segera tiba. Tidak bohong. Janji Tuhan tentang dirimu, tentang rumah tanggamu, tentang pekerjaanmu, segera digenapi tanpa dusta. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, jika berlambat-lambat, tetaplah menantikannya, karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Tuhan punya waktu yang tepat. Saya baru bincang-bincang beberapa hari kemarin dengan Pak Har. Bicara tentang Epstein Files. Ada yang bernama Epstein, itu sekarang jadi heboh di dunia. Karena dulu dia orang yang sederhana. Dia cuma pegawai rendahan. Lalu kemudian dia punya jalan untuk mendekati orang kaya. Lalu dia dipercaya oleh orang kaya itu. Lalu dipercaya lagi. Bahkan akhirnya dia karena dipercaya oleh orang kaya itu, dia ikut kaya. Bahkan akhirnya dia sempat membeli pulau. Dan di pulau itu dia bangun bangunan. Lalu semua hiruk pikuk pesta ada di situ. Ada tempat-tempat khusus yang tidak boleh dimasukin oleh sembarang orang. Tetapi di sana malah terjadi penyimpangan-penyimpangan secara seksual. Orang datang ke sana, orang top di negara A datang ke sana, disuguhi pesta pora, kenikmatan, dan juga wanita. Tetapi semua ruangan itu ada CCTV-nya. Lalu orang top dunia itu pulang, tapi sudah ada record. Dan record itu untuk mengancam. Kalau enggak, ini disebarkan atau kau bayar, kau lakukan ini. Dan yang datang ke sana bertahun-tahun itu hampir dikata orang-orang top dunia ada di situ dan sudah kena CCTV-nya, video rekamannya, sehingga Jeffrey Epstein ini memegang kunci dari kehidupan orang-orang kaya tersebut. Maka semakin jayalah dia. Kemudian semakin parah. Bahkan
dalam filesnya Epstein itu, bayi pun dijadikan santapan makan. Bukan hanya bayi dijadikan alat pemuas nafsu biologis, tetapi juga organnya ada yang dimakan. Akhirnya, wah, kejahatan yang paling keji di era ini ada di situ. Akhirnya Epstein ditangkap, masukkan penjara, dan ditemukan dia bunuh diri. Dalam tanda kutip suicide. Dalam tanda kutip ini, apakah bunuh diri sendiri atau konspirasi yang punya mentarget untuk dia dihabisi supaya semua data itu hilang. Tetapi saudara, baru-baru ini Trump menyuruh untuk membongkar files itu. Hebohlah dunia. Sangat heboh dunia. Salah satunya adalah tentang Michael Jackson. Semua orang tahu bahwa Michael Jackson itu dituduh punya stigma sebagai pedofilia, yaitu seorang dewasa yang menyukai berhubungan dengan anak-anak kecil. Dan stigma itu ada berpuluh tahun sampai dia mati. Tetapi ketika Epstein file ini dibuka, ternyata tidak. Dan kalau Michael Jackson ini mengumpulkan anak-anak di tempatnya yang kayak Disney itu, anak yatim piatu dikumpulkan di sana, itu karena memprotek supaya anak-anak tidak diambil untuk ke pulau itu. Jadi malah memprotek. Tapi dituduhkan dia memakan anak-anak ini. Ternyata tidak, saudara. Sekarang dunia sudah tahu bahwa ternyata tidak begitu. Tapi dia sudah mati. Kebenaran akhirnya terungkap. Saya percaya, saudara, ketika saudara sepertinya mengeluh ya. Ini kan saya tadi cerita dunia sekuler. Ketika saudara mengeluh ya, kenapa aku dituduhkan ini? Aku dikatai itu. Jangan membalas jahat dengan jahat. Di waktu yang tepat, pembelaan Tuhan itu pasti datang atas diri saudara. Dan kalau engkau menemukan orang yang dituduhkan ini itu, jangan ikut menghakimi. Ketika engkau mendengar berita buruk, jangan ikut menghakimi atau meneruskan berita buruk itu, karena kita tidak tahu. Lebih baik adalah percayalah, doakan orang yang sedang sepertinya tersandung, sepertinya jatuh, sepertinya terpuruk, doakan. Jangan ikut menghakimi. Karena bagi anak-anak Tuhan, ada pembela sejati. Dia membela di waktu yang tepat untuk kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Percaya saja. Dalam setiap perkara di hidupku,
Percaya Tuhan pasti pedulikan di setiap masalah yang ku hadapi. Percaya Tuhan pasti buka jalan. Percaya saja pasti dipulihkan. Siapa yang mau percaya, angkat tanganmu saudara. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Amin, haleluya. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab kau Immanuel. Semua katakan haleluya. Dalam setiap perkara di hidupku, percaya Tuhan pasti pedulikan di setiap masalah yang ku hadapi. Percaya Tuhan pasti buka jalan. Semua mengangkat tangan. Percaya. Percaya saja pasti dipulihkan. Dalam nama Yesus. Percaya saja Tuhan pasti Ditolong dalam nama Yesus. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab kau Immanuel. Percaya saja pasti ajar kami percaya. Percaya lagi. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Haleluya. Percaya sebab kau Immanuel. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Haleluya. Ku percaya sebab kau Immanuel. Saudara sendiri percaya. Percaya. Saja. Amin, amin, amin. Tuhan mendengar suaramu saudara. Jadi seperti yang kau percayai. Selalu ada. Ku percaya sebab kau Immanuel. Ada orang bertanya begini, apa bedanya doa sebelum salib dan doa setelah penyaliban Yesus? Saya jawab, doa sebelum salib itu seperti karyawan kepada tuannya. Dia melakukan doa, dia melakukan puasa, dia melakukan perbuatan rohani supaya dapat upah. Dia bisa meraung-raung, dia bisa mengemis-ngemis seperti tuan, seperti karyawan kepada majikannya. Tetapi setelah salib, kita berjalan dari sana ke sini. Setelah salib,
oleh karena Yesus Kristus, maka kita diberinya kuasa menjadi anak-anak Bapa. Engkau tidak mengetok di luar pintu, tetapi engkau ada di dalam rumah. Sebagai anak dan dia Bapa. Tapi ada anak yang di dalam rumah tapi jauh. Yang disebut anak tapi jauh. Tapi ada anak yang karib sama bapaknya. Seperti ini. Engkau ikut di nao itu, engkau memiliki relasi, keintiman, karib dengan Bapak. Ada tidak, saudara? Bapak punya 5 anak, ada anak yang karib sama bapaknya. Sama-sama anak. Dan saya sebagai pembimbing, pembina di Sinode YHS, saya ingin mengajak semua jemaat beribadah di YHS itu, setelah salib kita semua anak, tapi anak yang karib, anak yang intim, anak yang punya relation yang baik, yang sehat. Dan Bapak akan mempercaya banyak hal kepada anak yang bisa diajak komunikasi ini. Doa saya adalah engkau dipercaya banyak hal oleh Bapak dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Dan ketika engkau sepertinya ada kesulitan hadapi situasi, Yesus berkata di Markus 5 ayat 36, setelah Yesus mendengar apa yang mereka katakan, dia berkata kepada pemimpin sinagoga itu, janganlah takut, percaya saja. Disuruh percaya. Anak-anak, biarlah engkau percaya kepada Bapak kita. Saudara anak, kita anak, dan kita punya Bapak yang sama. Maukah engkau melalui nao ini menjadi anak yang bukan jauh, tetapi karib dengan Bapa? Ada yang bertanya lagi, apa bedanya kalau sebagai orang Kristen tidak berdoa, sebagai orang Kristen berdoa? Yang tidak berdoa ada masalah, yang berdoa ternyata juga tidak bebas masalah, ternyata juga ada masalah. Lalu apa bedanya? Dulu kan ada ungkapan, banyak doa banyak berkat, sedikit doa sedikit berkat, kurang doa, tidak doa, tidak ada berkat. Dulu dianggap betul, tapi itu sebelum salib. Doa itu seperti perbuatan rohani yang menuntut upah. Sebagai karyawan dia berdoa, aku banyak doa, maka aku harus banyak berkat. Aku banyak puasa, aku harus banyak berkat. Karena levelnya adalah karyawan dan dia adalah majikan. Tapi sekarang kita tidak, saudara. Kenyataannya juga tidak. Yang banyak puasa apakah lebih kaya daripada yang gak puasa? Enggak toh. Yang banyak doa, apakah tidak ada masalah? Bebas masalah lebih daripada yang tidak doa? Tidak toh. Lalu dalam perjalanan orang jadi bingung. Nah, aku berdoa, aku berpuasa,
alami masalah. Yang tidak doa, tidak puasa, alami masalah. Lalu apa bedanya? Saya mau tahu bedanya. Bedanya adalah ketika engkau membangun keintiman, karib, akrab dengan Bapa, penyertaannya itu adalah jaminan. Hadirnya Dia dalam hidupmu itu adalah jaminan. Ini berjalan. Ada masalah tanpa kekaripan, keintiman dihadapi tanpa hadirnya Tuhan. Ini tetap juga ada tantangan. Karena dunianya yang buruk, dunianya yang sudah rusak. Sehingga melalui now kayak begini, itu saudara dapatkan jaminan kepastian, aku disertai hadirat Tuhan. Kalau engkau hadapi tantangan dengan penyertaan hadirat Tuhan, tantangan yang sama yang dihadapi orang ini dan yang kau hadapi, ia rebah, engkau tetap akan keluar sebagai pemenang. Jangan saudara mengeluh lagi, Tuhan aku berdoa, aku ikut now. Kok ada tantangannya? Hadirat Tuhan memberikanmu kekuatan. Hadirat Tuhan memberikanmu kepada dirimu pada waktunya solusi. Ending yang indah. Percayalah. Jadi engkau tidak lagi mengeluh. Aku kok masih kena masalah? Jalani saja. Penglihatan itu jika tidak datang segera, nantikan, karena Dia tidak dusta, pasti akan terjadi dengan segera. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Ada satu kalimat berkata begini, right believing produces right living. Kalau saudara punya kepercayaan yang benar seperti yang saya sampaikan ini, akan menghasilkan kehidupan yang benar. Gak takut lagi. Aku jalani saja. Aku jalani saja. Isi dengan firman, bukan ketakutan. Tolak suara negatif, pilih percaya. Iman sederhana membuka pintu mujizat yang besar. Itulah yang mengikuti now pada malam hari ini. Bersorak-sorai, meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Dan saya mendorong saudara, ajak Rebu depan. Supaya banyak anak-anak Tuhan. Setelah salib kan semua anak. Semua di dalam rumah. Banyak anak-anak Tuhan di gereja ini. Atau teman saudara, atau keluarga saudara. Yang karib sama Dia. Dan dipercaya banyak hal oleh Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percaya saja pasti dipulihkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya Sebab Kau Immanuel. semua katakan. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Hadir-Mu ya Tuhan. Hadir-Mu di hidup kami. Hadir-Mu di hidup kami. Sekali lagi saudara, paling kuat katakan. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kebenaran Selalu ada di pihakku. Ku percaya
Adakah dari antara saudara yang ingin dibantu, didoakan? Ada yang memberi tahu saya suka dengan Now. Karena kalau di ibadah umum, selesai ibadah pulang. Tetapi di Now aku didoakan. Adakah dari antaramu yang mau didoakan? Silahkan maju ke depan. Apakah engkau sedang sakit? Apakah engkau sedang takut? Apakah engkau sedang alami masalah keluarga? Apakah engkau sedang lelah? Majulah, saudara. Dengan penumpangan tangan pertolongan Tuhan, biar dinyatakan dalam nama Yesus. Silahkan maju ke depan yang ingin didoakan. Para home pastor, para leaders, mari ikut maju mendoakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia hadir di sini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang lain, nikmatilah hadirat Tuhan atau engkau bercakap-cakap secara pribadi dengan Dia. Jangan menonton, tetapi nikmati hadiratnya dan atau kau bercakap-cakap secara pribadi dengan Dia. Haleluya. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab kau Immanuel. Percaya saja, percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab kau Immanuel. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab kau Immanuel. Maka suaramu katakan percaya saja. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab kau Immanuel. Cuma Tuhan sendiri katakan percaya saja. Percaya saja. Maka suaramu cuma Tuhan. Percaya saja. Amin, amin, amin.
percaya, sebab kau Immanuel. Sekali lagi katakan, percaya saja. Amin, amin, amin. Pasti dipulihkan. Percaya saja. Amin. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya, sebab kau Immanuel. Ku percaya, ku percaya, sebab kau Immanuel. Yang percaya katakan, ku percaya. Ku percaya, sebab kau Immanuel. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat malam yang indah kami boleh menyembah, merasakan hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu akan membawa korban syukur kami dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita. Karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Semua yang bertepuk tangan dulu. Sama-sama katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang sama-sama yang percaya katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari sama-sama katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sama-sama. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku, angkat tanganmu katakan, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selamanya. Sama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas lakukanlah. Amin. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hey. Katakan Kau Alfa. Semua. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Katakan Kau Alfa. Kau Alfa Omega. Tuhanku yang luar biasa. Perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang semua katakan lakukanlah lagi. Lakukanlah
Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, merasakan hadirat Tuhan malam ini bisa lambaikan tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus untuk berkat-berkat Tuhan, mengingatkan kembali. Esok hari ada happy training. Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan Family Blessing, silakan bisa hadir jam 6 sore di ruang Yakin. Teruslah beribadah di tempat ini. Gereja ini adalah rumah kita di mana kita akan menerima segala sesuatu yang baik dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Hadirat-Mu memulihkan, membebaskan, menolong, menguatkan, memberkati, menyembuhkan. Dan hadirat ini kami bawa sampai pulang ke rumah. Kami memberitakan bahwa kebaikan Tuhan sebagai kabar baik, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi jemaat-Mu, Engkau mengasihi gereja ini. Dan disinilah kami bertumbuh, kami kuat, dan kami dapat melayani Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Anugerah Bapa Yahweh dari tempat yang maha tinggi, turun atas kami sekalian di tempat ini Tuhan. Cinta kasih dari Yesus Hamasiah Tuhan Yesus Kristus, terus menerus mengasihi yang telah menyelamat kami dan telah memberkati kami, bahkan kuat kuasa Roh Kudus-Nya menyertai, menolong, menghibur, menguatkan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk pertukaran surgawi. Kami sudah sembuh, kami sehat, kami diberkati, dan segala yang kami minta doakan dijawab, didengar dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus percaya engkau sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Yesus Hamasiah bless you. Lakukanlah lagi